Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jemaah salat zuhur Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih hidup dalam keadaan iman, dan keimanan kita, keislaman kita adalah akbar ni'am, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib alaina an nashkura, wajib kita senantiasa mensyukurinya dengan mengisinya dengan amal yang Allah ridha. Salawat dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan kita Nabi Muhammad yang telah mengajari kita untuk mengisi hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Beliau telah menjamin kita, jikalau kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, selama-lamanya kita akan tidak pernah tersesat dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa. Jemaah sekalian, pada hari inilah edisi kedua dari tema Sakaratul Maut yang sudah kita bahas, ya, baru pertemuan kemarin. Sakaratul Maut, ya. Sakaratul Maut sebagaimana sudah kita bahas adalah himpitan, kedahsyatan, tekanan, desakan, kesakitan sakaratul maut, dan semua orang akan mengalaminya, siapapun dia. Ya, sakitnya sakaratul maut itu disebutkan dalam banyak riwayat dalam hadis Nabi, seperti ditusuk-tusuk 300 pedang, atau seperti dikuliti hidup-hidup, atau seperti ditusuk dengan pengerat dari besi yang bergerigi besi, kemudian dicabut kembali, tercabut semua isi perutnya, usus-ususnya, tercabut semua urat-uratnya dari yang paling besar sampai yang paling kecil, lepas dan putus semua sendi-sendinya. Bayangkan jemaah sekalian, jadi kalau semua rasa sakit yang kita alami di dunia ini digabung-gabung semuanya, sakit karena ditusuk atau ditikam atau dicincang, digabungin semua, atau sakit yang bagian dalamnya, ada sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, digabungin, maka dibandingkan dengan sakaratul maut, maka semua itu belumlah sakit. Saking dahsyatnya sakaratul maut itu diriwayatkan dalam, ya, banyak riwayat, diantaranya dalam kitab Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa ketika orang-orang Bani Israel diberi izin oleh Allah untuk mengetahui bagaimana sakitnya sakaratul maut, lalu salah seorang di antara mereka yang sudah wafat 50 tahun yang lalu diizinkan untuk menceritakan kondisi dia ketika sakaratul maut. Jawabannya apa? Saya ini wafatnya 50 tahun yang lalu, tapi sakitnya sakaratul maut masih terasa. Dalil-dalil tentang sakaratul maut ini banyak dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 19, kemudian surah Al-Qiyamah dari 26 sampai 30. Di surah Qaf Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan pastilah datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya, yang demikian itu yang senantiasa kalian menghindar darinya. Kita selalu menghindar jemaah sekalian, ya. Kalau kita normal, bukan frustasi, ya, masih dalam keadaan normal, pasti menghindar. Ya, sekarang kalau saya tanya siapa yang mau mati hari ini, detik ini, pasti semua menghindar. Ya, siapa yang mau ngantri duluan berjumpa malaikat maut, nah, biarkan ustaz duluan, kami nanti, gitu ya kan. Allah berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali tidak, apabila nyawa itu sampai di tenggorokan, wa qila man raq, dikatakan siapa yang mampu mengobati penyakit mati ini, siapa? Kalau penyakit yang lain banyak obatnya. Orang-orang yang punya uang yang banyak, ketika sakit jantung, berbagai macam jenis penyakit pun selalu ada obatnya yang bisa mereka bayar, dokter yang bisa bayar, obat yang bisa mereka beli. Tapi penyakit mati, dokter pun, peruqyah pun pasti mati dan tidak ada obatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Termasuk Rasul wafat, mas kalian, ya. Rasul wafat, ya, ketika ini kondisi nanti akan kita bahas bagaimana kondisi wafatnya sakaratul maut orang yang beriman, termasuk baginda Rasul ini.
Nah, sakaratul orang yang kafir kita sudah bahas. Seperti tadi, seperti ditusuk-tusuk 300 pedang, atau dikuliti hidup-hidup, atau ditusuk perutnya dengan pengerat dari besi, tercabut semua ulu hatinya, ususnya, urat-uratnya, dan lepas semua sendi-sendinya. Masih diperparah lagi, orang-orang kafir itu dipukul-pukul oleh para malaikat punggung-punggung mereka dan wajah-wajah mereka, sambil diteriaki oleh malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, keluarkan nyawa kalian. Sambil dipukul begitu pun, sambil diteriakin, dikatakan pula wadzuqul adzabal hariq, rasakan azab neraka yang membakar. Jadi sebagian pintu neraka sudah diperlihatkan, terbuka sedikit saat sakaratul maut, sehingga orang-orang kafir ini ya sambil merasakan sakit, sambil menonton siksa pedih neraka, samumi wa hamim, ya, angin yang membakar, air yang mendidih, wajah-wajah yuhsabuna wujuhum 'alan nar, wajah-wajah yang diparuh di neraka, kemudian emas perak yang mereka simpan-simpan, yang tidak mereka infakkan fi sabilillah, yang dicairkan jadi besi cair, timah cair, emas cair, lalu yashwil wujuh, dicorkan ke wajahnya, sebagaimana surah Al-Kahfi ayat 29 dan dalam ayat yang lainnya. Nah, sambil begitu pula ya para malaikat ya mencaci maki mereka, membawa pemukul dan mereka memukul mereka itu, dan nyawa itu pun tidak mau keluar, liar di dalam tubuhnya. Akhirnya nyawa itu pun pecah berkeping-keping, dicabut keping demi keping oleh malaikat maut pencabut nyawa dengan keras, alias an-nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'at demi para malaikat pencabut nyawa dengan sangat keras, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan sangat lembut. Itulah kisah sakaratul maut orang-orang kafir. Bagaimana kisah sakaratul maut orang yang beriman, jemaah sekalian? Pada dasarnya sama sakitnya, ya, sakitnya seperti tadi disebutkan dalam hadis, ditusuk-tusuk 300 pedang, seperti dikuliti hidup-hidup, seperti ditusuk dari pengerat dari besi yang bergigi besi yang tajam, dicabut lagi, kemudian keluar semua isi perutnya, tercabut ulu hatinya semuanya, jantungnya, parunya, dan semuanya. Kemudian urat-uratnya pun tercabut semuanya, yang paling halus pun tercabut, dan sendi-sendinya pun putus, lepas dari tempatnya, engselnya semua. Nah, ini sama akan dirasakan oleh yang akan mati, termasuk ana wa antum. Nah, jemaah sekalian, di sela-sela itu ya kita akan lihat bagaimana sakitnya sakaratul maut. Baginda Rasul pun merasakan sakitnya sakaratul maut, jemaah sekalian. Pada hari wafatnya beliau, jemaah sekalian, pada hari wafatnya baginda Rasulullah SAW, Allah memanggil malaikat maut, wahai malaikat maut, berhiaslah engkau, pakailah pakaian yang paling rapi, wangian yang paling wangi, lalu temuin hambaku Muhammad dan cabutlah nyawanya apabila dia mengizinkan, jika tidak kembalilah engkau kemari. Malaikat maut pun datang di saat sakit payah Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ya asrafal anbiya, selamat atasmu wahai nabi termulia. Kemudian pintu dibuka oleh Fatimah, dilihat laki-laki yang tidak dikenalnya, ganteng rupanya, wangi, ya wangi sekali. Kemudian beliau mengatakan, abiku sedang sakit, mohon maafkan aku. Kemudian tidak diizinkan masuk. Kemudian Rasul bertanya, ya Fatimah, siapa yang datang? Yang datang wahai ayahanda seorang yang sangat ganteng, pakaian yang sangat rapi dan wangi. Apa kata Rasul? Ya Ananda, dialah yang memutuskan kesenangan sementara, kesenangan dunia. Dialah malaikat maut, suruhlah dia masuk. Bapak sekalian, kalau Bapak dapat info ada tamu yang datang, tamu itu malaikat maut, mau mencabut nyawa Bapak ke rumah, lalu minta izin masuk, diizinkan tidak Pak? Fatimah sangat gontai, tahu malaikat maut disuruh masuk lagi.
Akhirnya dengan gonta yang mempersilakan masuk. Assalamualaikum ya asyrafal anbiya. Waalaikumsalam. Wahai kekasih Allah, aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu hari ini. Jikalau engkau mengizinkan, jika tidak aku akan kembali. Nah, lagi-lagi nih pertanyaan Pak. Kalau malaikat maut sudah masuk rumah, diperintahkan Allah nyabut nyawa, tapi minta izin dulu ke Bapak sebelum cabut nyawanya. Pak, ngizinin nggak Pak? Hei, apa begini? Tidak, jangan kembali ke sini selama-lamanya. Apa gitu? Nah, kemudian Rasul tidak menjawab. Mana Jibril? Padahal Jibril bersama malaikat maut dari Arsy. Tapi malaikat Jibril mampir di langit dunia menyambut kita Rasulullah dengan persiapan para malaikat. Ketika Rasul kata, "Aina Jibril?" Di mana Jibril? Jibril langsung berada di samping Rasulullah. "Ya Jibril, apa engkau tidak tahu hari apa ini? Engkau kemana?" Apa yang telah Allah persiapkan hari ini wahai Jibril? Jibril menjawab, semua pintu surga telah terbuka lebar. Keindahan surga sudah terlihat. Surga sudah berhias. Bidadari surga sudah menanti. Ya. Kenikmatannya sudah menunggu. Para malaikat sudah berbaris menyambut kedatanganmu ya Muhammad. Rasul mengerutkan keningnya. Apa engkau tidak senang dengan ini wahai Muhammad? Bukan itu ya Jibril. Bagaimana dengan umatku yang aku maksud? Nah, umatku. Baru setelah itu Jibril mengatakan, umatmu adalah umat yang terakhir, tapi umatmu adalah umat yang pertama masuk surga. Tidak diizinkan umat yang lain untuk masuk ke dalamnya, kecuali telah masuk semua umatmu ke dalamnya. Baru setengah, wahai utusan Allah, laksanakan tugasmu. Disuruh Pak, nyabut nyawa. Nah, yang datang ini an-nasyitat, malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut, dicabut lemah lembut dengan tenang. Tapi masih sangat terasa sakit ketika sampai dingin kaki Rasulullah. Rasul menjadi. Ketika ditarik lagi sampai ke perut, semakin menjadi. Rasul melihat malaikat Jibril memalingkan muka. Wahai Jibril, apa engkau tidak sudi melihatku hari ini wahai Jibril? Jibril menjawab, siapa yang tega melihat kekasih yang dicintainya dalam kondisi seperti ini? Wahai Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut ini, dan pastilah umatku akan merasakannya wahai Jibril. Mohonkanlah kepada Allah sakitnya sakaratul maut untuk umatku itu, biarlah aku tanggung semuanya pada hari ini. Ini cinta Rasulullah mas sekalian. Kita sakit giginya nggak tahan. Kemudian dicabut terus sampai akhirnya ke kerongkongan. Ali mendengarkan Rasul menyebut ummati, ummati, ummati. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari Muslim, ketika nyawa itu lepas, Rasul menyebutkan la ilaha illallah, menuju ke atas ila rafiqil a'la, ke tempat yang tertinggi termulia. Nah, Rasul pun merasakan bagaimana umatnya orang beriman yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Lihat dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, sampai wafat istiqomah, maka saat itu tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu malaikat rahmat, malaikat kasih sayang,
turun berbondong-bondong. Kalau nazala turun, tanazala saling turun, tatanazal turun susul menyusul. Ya, 70.000 gitu ya. Apa kata mereka? Allah takhafu, wahai jangan takut kalian, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah, bergembira kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan jangan takut, jangan bersedih hati. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah teman sejati kalian, kamilah sahabat-sahabat sejati kalian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena di dunia selalu bersama malaikat. Karena itu wa fil akhirah, dan kami juga sahabat sejati kalian di negeri akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Dari dunia sampai akhirat, siapa-siapa yang mengkondisikan dirinya bersama malaikat, maka malaikatlah teman setia. Kalau manusia bersama malaikat, maka setan tidak berani jemaah sekalian. Apa kondisi yang dicintai para malaikat? Yang pertama, talabul ilmi, menuntut ilmu jemaah sekalian. Menuntut ilmu ini bukan main. Panitia sudah kewalahan, penuh sesak ini jemaah sekalian, ya, karena hari ini semuanya hadir untuk mendengarkan taklim. Tapi Anda ketahui bahwa hari ini juga saat ini seluruh ruangan ini tidak ada yang kosong, semuanya penuh dengan para malaikat. Kenapa? Ridwan li thalibil ilmi, sangat cinta kepada para penuntut ilmu. Apa hanya cinta? Tidak, cinta itu dibuktikan. Apa buktinya? Malaikat mendoakan jemaah sekalian. Apa doa malaikat? 3 kalimat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihim. Allahumma ighfir lahum, jemaah ya. Ya Allah, ampunilah dosa mereka semua. Ya Allah, sayangi mereka semua. Ya Allah, terimalah taubat mereka semua. Dan kecintaan malaikat, persahabatan malaikat itu tidak putus ketika orang meninggal. Kalau Anda cinta dengan istri, suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, atau sahabat bersahabat, maka selesai ketika wafat. Ada pak suami yang ikut dalam kubur ketika istrinya meninggal? Aduh istriku, aku ikut kepadamu ya ke alam barzah. Betul? Tidak jemaah sekalian. Bukan tunggu dulu habis masa iddah. Udah kawin lagi. Nah itu, malaikat tidak, bersama senantiasa sampai nanti yaumil akhir. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian akan diberikan. Wa lakum fiha ma tad'un, dan kalian ya mendapatkan hidangan apa saja yang diminta oleh diri kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, ya turun dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu jemaah sekalian. Memang sakit, sakaratul maut sakit sekalian. Ya. Itu ada ininya Pak. Nggak usah dibagi itunya, brosurnya. Itu sudah. Jadi jemaah sekalian, sebagai cinta para malaikat senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Nah, kemudian jemaah sekalian bisa kita lihat lagi bagaimana kondisi orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut. Ya, itu kota amal itu yang jalan untuk pesantren ya, bukan untuk yang ini sudah tadi. Nah, apa dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum." Salamun alaikum wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tawaffahum, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, thayyibin, mereka dalam keadaan baik. Nah ini penting sekali, dalam keadaan baik jemaah sekalian. Kita nggak tahu umur kita berapa. Umur kita 60, 59 tahun, 11 bulan, 29 hari kita beramal soleh. 1 hari saja keadaan kita tidak baik, hari itu kita wafat. Su'ul khatimah. Ini fitnah. Fitnah akhir zaman, kata Rasul, ada orang yang pagi-paginya beriman, besok sorenya sudah kafir. Orang-orang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir.
Ada orang yang puluh-puluhan tahun amal ibadahnya dengan iman ikhlas karena Allah, di akhir hayatnya dia syirik, maka habis semuanya mas kalian. 59 tahun itu hilang. Nah, jadi yang dilihat apa? Kondisi ketika tatawaffahumul malaikah, ketika malaikat kondisi apa? Thayyibin. Apakah thayyibin ataukah su'? Dalam keadaan baik atau keadaan buruk? Itu yang menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ketika wafat itu thayyibin, kondisi itu baik, dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan tidak maksiat, apa yang terjadi? Para malaikat berbaris menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian, sejahtera atas kalian, udkhulul jannah, masuklah dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian amalkan, karena amal-amal soleh kalian. Jadi jemaah sekalian, masuk surga itu karena amal soleh, karena amal soleh. Ini ayat Al-Quran. Saya ingin membantah sebagian ada ustaz yang mengatakan, jangan kalian katakan masuk surga karena amal kalian, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Karena ada hadis yang menyebutkan qad rahimallah, karena Allah yang memberi rahmat. Iya betul, betul. Antara ayat dengan hadis itu jangan dipertentangkan, jangan memilih salah satu. Sehingga dia mengatakan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh. Kedua dalil ini apalagi Al-Quran sahih, ya, tidak bisa dibantah, jangan dipertentangkan. Memang masuk surga karena rahmat Allah, tapi rahmat Allah tidak akan turun kalau tidak beramal soleh. Al-Quran menyebutnya karena amal, hadis menyebut karena rahmat. Nah, maksudnya apa? Siapa yang masuk surga karena amalnya lalu menyombongkan diri dengan amalnya, maka dia masuk neraka. Siapa yang beramal soleh dengan ikhlas akan mendapat rahmat Allah dan masuk ke dalam surga. Nah, ini ada ustaz yang sering menyebut di TV begitu ya. Jangan katakan masuk surga karena amal soleh. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, para malaikat bersuruh udkhulul jannah, ya, masuklah kalian ke dalam surga, bima karena kuntum ta'malun, kalian telah beramal soleh. Kalau mau dipertentangkan, Al-Quran lebih kuat lagi. Nah, jadi mas kalian, ketika kondisi sakaratul maut yang sangat sakit itu seperti dikuliti hidup-hidup, ditusuk-tusuk 300 pedang, ditusuk dengan pengarat dari besi dan gerigi besi dicabut, semuanya tercabut, mas kalian, sakit luar biasa itu. Ternyata ketika malaikat mengatakan udkhulul jannah, masuklah dalam surga, apa? Sebagian terbuka, pintu surga sebagian sudah terbuka, maka bisa mengintip di dalamnya taman-taman yang indah, hijau dengan buah-buah, minas samarat, buah-buahan, tajri min tahtihal anhar, sudah kelihatan air-air yang mengalir, sungai-sungai madu, sungai-sungai susu, sungai arak pun ada, zanjabila, minuman hangat, semuanya tersedia, wildanun mukhalladun, para pelayan-pelayan yang kekal. Dan ini yang paling disenangi bapak-bapak, ya, min huril ain, bidadari sudah terlihat. Senang apa? Masa nggak senang, Pak? Min huril ain, sudah terlihat. Nah, ketika itu semua, apa masih terasa sakitnya? Tidak usah di surga. Kita lihat kisah Nabi Yusuf, jemaah sekalian. Seorang istri Perdana Menteri, cantik jelita rupawan, ketika melihat budaknya, waktu budak ya Nabi Yusuf ya, yang dibeli di pasar, ganteng sekali, ganteng ya, budak tapi ganteng. Satu hari dia tahan, seminggu dia tahan, sebulan dia tahan, lebih dari itu mana tahan. Akhirnya ingin bermaksiat, lalu Allah tidak mengizinkan dan membuat gagalnya. Namun setelah itu fitnah menyebar ke seantero negeri. Masa istri Perdana Menteri senangnya sama budak? Ini istri-istri pejabat pada infotainment lah ya, paparasinya kan banyak tuh. Jadi kalau istri pejabat, apalagi selebriti seperti itu ya, disebutkan namanya Siti Zulaikha atau Zalikha, itu memang doif ya. Kita hanya sebut istri Perdana Menteri saja ya. Memang Quran menyebutkan Imratul Aziz, istri Perdana Menteri.
Nah, menyebarlah isu dan jeleklah nama pejabat, nama istri menteri ini dan keluarga besarnya. Akhirnya karena isu berkembang, ya ghibah berkembang, tidak tahan juga. Akhirnya semua ibu-ibu tukang gosip itu diundang ke istana untuk makan enak, makan lezat, ya. Hari itu hari pesta pokoknya, diundang. Datang semua istri pejabat dengan perhiasannya. Mungkin ada yang pakai batu juga ya, tapi nggak tahu pakai batu bacaan apa giok, nggak tahu juga. Pokoknya pakai perhiasan, Pak. Kalung semuanya ya. Ketika sudah dihidangkan, ya hidangan sangat lezat, tapi hidangan pembuka dulu apa? Buah mangga yang sangat wangi, yang sangat manis, mas kalian. Melihatnya dan mencium aromanya sangat yakin ini manis. Para ibu-ibu tidak tahan lagi ini. Alangkah manisnya ini. Kata istri Menteri, ibu jangan cuma dilihat, silakan dimakan, dikupas dulu ya. Kupas dulu. Pisaunya tajam. Kenapa? Kan kalau ingin kan biar cepat mengupasnya itu. Sudah terbayang begitu manisnya mangga, Anda nggak usah bayangkan Anda puasa. Ya, begitu manisnya, yang terbayang adalah menikmati lezatnya buah tersebut dan tidak peduli lagi dengan yang lain. Sangat antusias untuk mencicipi dan makan buah mangga itu. Nah, semuanya dalam keadaan mengupas mangga. Lalu Nabi Yusuf disuruh keluar. Hei Yusuf, keluarlah, jalanlah pelan-pelan. Nah, jadi ini hidangan, tengahnya kosong, jalan. Lagi ngupas, salah seorang ibu-ibu sempat menongakkan kepala ke atas. Keluar dari mulutnya W-O-W. Wow, tuh Pak. Wow. Mendengar satu orang yang lain pada lihat, akhirnya korosnya wow. Melihat Nabi jalan, peloton, matanya biji, matanya hampir keluar, melotot, nggak berkedip. Putus jempolnya, masih melihat, putus telunjuknya, jari tengah, jari manis, jari kelingking habis. Wah, darah mengucur, tidak terasa, sampai masuk ke pintu masih juga lihat. Kata istri Menteri, ibu, si ganteng sudah masuk. Oh, sudah masuk, senyum-senyum semua tahu. Baru terasa sakit. Soal pertanyaan jemaah sekalian, kenapa si ibu-ibu tidak merasa sakit? Karena melihat keindahan yang lewat selayang pandang tadi. Nah, kondisi itu dialami orang yang beriman ketika sakaratul maut, sakitnya seperti ditusuk 3 garis pedang, dikuliti hidup-hidup, dikeruk, ya, semua keluar di perutnya. Tapi itu semua ketika melihat terbuka sedikit pintu surga, melihat keindahan surga, lupa dengan sakitnya sakaratul maut. Keindahan, apalagi bidadari jemaah sekalian, masya Allah, ya. Ketika Rasul melihat sahabat yang syahid, ya, Rasul menangis, kemudian Rasul tersenyum sampai giginya terlihat. Ketika Rasul menangis, semua sahabat menangis. Ketika Rasul tersenyum, semua sahabat tersenyum. Pokoknya bagi sahabat tidak ada alasan. Kalau Nabi sedih, mereka lebih sedih. Kalau Nabi bahagia, mereka lebih bahagia. Senyum dan tangis itu simbol bahagia dan sedih. Lalu Nabi memalingkan muka ketika lewat di jenazah Sa'ad, syahid, ya, syahid. Setelah dikebumikan dengan pakaiannya karena tidak dimandikan. Kenapa? Orang mati syahid dimandikan oleh malaikat, yaghsilul malaikah, para malaikat yang memandikannya. Nah, ketika itu jemaah sekalian, setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika lewat jenazah yang lain, engkau jalan saja dan berhenti sebentar? Ketika lewat jenazah, engkau diam, engkau duduk, engkau menangis, engkau tersenyum, engkau memalingkan muka. Aku menangis karena kehilangan sahabat. Karena ini budak yang dimerdekakan, mestinya dia menikmati kemerdekaannya hari itu dia berjihad. Jadi tidak sempat menikmati sebagai orang merdeka dan wafat. Cita-cita besarnya itu menikah. Setelah mereka itu nikah, Pak, dengan gadis yang paling cantik se-Madinah. Bayangkan, dia paling miskin, gadis kaya. Dia paling jelek, gadis paling miskin, paling cantik. Itu keinginannya dan itu direstui. Bayangkan, Pak, dia tinggalkan semua itu untuk berjihad fisabilillah. Nah, ketika itu ditanya, ya Rasul, kenapa setelah itu engkau tersenyum?
Aku melihat rohnya saat disambut berapa? Bisnata wa sab'ina min hurin ain, disambut 72 bidadari surga. 72. Makanya Pak jangan sedih, udah minta izin mau nambah, nggak diizinin nambah, nggak usah sedih. Beramal soleh, berjihad ya, berdakwah terus ya. Walaupun satu nggak diizin, nah nanti bukan 2, bukan 4, berapa? 72. Kenapa engkau memalingkan muka? Kata Rasulullah, ya karena di antara 72 bidadari itu ada yang betisnya tersingkap, aku malu. Rasul malu. Bidadarinya Rasul malu. Ya, Rasul nggak mau lihat, bidadari aja mau nggak lihat. Ini kalau buka YouTube, buka apa, kalau ini bukan bidadari ya, jelek dilihat juga, masya Allah. Nah, dia bidadari nggak dilihat Pak, betisnya Pak nggak dilihat. Hah? Semua nggak dilihat. Ya, ini kalau melotot ya di depan internet. Ketika itu berapa? Rasul melihat wajahnya di betis tersebut. Jadi betisnya bidadari itu bisa berkaca, mas kalian. Sekarang nanti pulang ke rumah lihat istri, bisa bercermin kan? Itu bidadari. Nah, apalagi penyakit, siksa, sakar hilang semua ketika terlihatnya, terbukanya pintu surga itu, mas sekalian. Nah, berikutnya ya, bukan hanya para malaikat yang menghibur, Allah pun memanggil mas sekalian dengan panggilan kecintaan. Kenapa? Menggunakan muannas ya. Memanggil nyawa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nyawa-nyawa, wahai jiwa-jiwa yang tentram, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian ke pangkuan Tuhan kalian dengan penuh kepuasan, dengan penuh cinta dan dicintai. Fadkhuli fi ibadi, maka bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silahkan tafadhol masuk ke dalam surgaku. Nah, apalagi yang sakit kalau sudah begitu. Allah telah memanggil pula untuk kepangkuannya. Para malaikat telah menghibur dengan setia. Semua siksa sakitnya sakar itu sudah tiada. Kenapa? Indahnya surga sudah terlihat, wanginya pun sudah tercium jemaah sekalian. Bukan hanya indahnya, wanginya surga itu sudah ada aromanya ketika sakaratul maut. Makanya antum melihat para syuhada ketika wafat, mereka tersenyum. Bukan tersenyum, kalau orang senyum sendiri di jalanan Pak, gila. Kalau syuhada senyum sendirian, bukan gila. Karena bidadari itu tersenyum dengan mereka, mereka membalas senyuman bidadari. Tahu Pak? Coba sekarang ini ya. Nah, kalau di sini ada ketemu si perempuan, ada senyum-senyum, dia cuekin Pak. Malu ya, orang gila apa ada senyum-senyum, dikatain ya, senyum-senyum gila apa. Ini bidadari yang senyum. Ya, inilah jemaah sekalian orang yang beriman. Ada sedikit barangkali kita bisa lanjutkan tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Khalid. Apakah setiap yang sakaratul maut itu diberikan dua pilihan, yang beriman atau tidak, atau ada pilihan lain? Itu maksudnya standar-standar aja sih. Hubungannya dengan hisab kita di akhirat nanti gitu Ustaz. Kan kita pada itu belum dihisab, jadi belum tahu masuk surga atau enggak bagaimana. Ya, sebenarnya kita yang memilih, bukan diberi pilihan. Ada pilihan, kita yang memilih. Karena kita diberi potensi untuk memilih. Makanya beda dengan malaikat yang tidak punya potensi memilih. Kenapa kita dipilih? Karena dalam diri kita sudah ada dua potensi pemilih, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah ada sejak manusia diciptakan. Potensi takwa, potensi fujur. Ketika meninggal itu, bagaimana cara meninggal kita? Itu pilihan kita. Sedangkan mati itu, ajal itu tidak ada pilihan. Kalau sudah jadwalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda atau dimajukan sedetik pun, tidak bisa. Soal jadwalnya. Kalau soal
cara matinya itu pilihan, Pak. Makanya kalau ada yang mati didor polisi karena narkoba, itu pilihan dia, bukan karena polisi yang bunuh dia. Pilihan dia. Kalau ada orang yang mati bunuh diri, itu pilihan dia. Dan orang yang paling bodoh adalah yang bunuh diri. Kenapa jemaah sekalian? Sesungguhnya orang yang mati bunuh diri pada jam itu, menit itu, detik itu, sesungguhnya dia akan mati juga kalau dia tidak bunuh diri. Dengan cara apa? Mungkin sedang ngaji, mungkin sedang sujud, mungkin sedang majlis ta'lim begini. Ya. Jadi jangan katakan bahwa mati karena sakit. Enggak. Waduh, dia meninggal. Kenapa, Pak? Mati karena sakit jantung. Apakah semua orang sakit jantung mati? Enggak. Jadi bukan karena sakit. Stroke bukan karena stroke. Ya, mati itu karena sudah habisnya jatah hidup. Ajal. Mau sehat bugar bagaimanapun jemaah sekalian, baru main futsal, ya anggota DPR, muda, gagah, lagi gak ada penyakit, gak ada riwayatnya, kalau datang ajalnya mati juga kan? Nah, itu udah banyak fakta itu, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita harus mempersiapkan kondisi itu. Jadi mati itu pilihan, sehingga itulah yang dihisab menjadi husnul khawatimah atau su'ul khawatimah, ya. Maksudnya gini Ustaz, kan pada saat sakaratul maut sudah diperlihatkan. Lagi pengajian tak telepon. Ya. Gimana? Pada saat sakaratul maut sudah diperlihatkan dia akan bagaimana di akhirat di surga gitu kan. Sedangkan pada saat nanti ada hisab itu sebenarnya dia tidak dihisab pun dia sudah masuk surga seperti itu. Ya. Sebenarnya setelah kita lihat sakaratul mautnya itu sudah kelihatan dia ahlun nar atau ahlul jannah. Tetapi yang pertama jemaah sekalian, untuk meyakinkan dia bahwa dia memang benar layak masuk surga atau dia benar masuk neraka, itu dihitung. Ya kan, dihitung. Bapak sekalian, pokoknya Bapak kerja itu digaji. Nah, untuk tahu ya pasti digaji. Berapa gajinya? Dihitung. 1 jamnya berapa? Ah, itu ya. Sehingga sebulan berapa? Yang tidak masuk dikurangi. Nah, itu dihitung. Hisab itu menghitung. Jadi apakah? Nah, yang kedua, karena memang sorga itu sebagaimana neraka bertingkat-tingkat. Ketika itu dia sekarat dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Surga yang mana? Ada 8 tingkat surga. Apakah bersama para nabi atau bersama para syuhada surganya, atau bersama siddiqin atau as-shalihin? Nah, karena itu perlu dihitung walaupun dia penghuni surga. Ya kan? Dan nanti di mana nih? Kelompoknya di mana? Ma'aman, bersama dia siapa dia di surganya itu? Yang di neraka juga karena bertingkat-tingkat. Apakah neraka jahanam, neraka sakar, lawa, kemudian wail atau yang lain? Nah, jadi hisab itu penentuan. Ibarat sekolah sudah diterima semua, tapi dia masuk kelas A anak pintar semua, atau kelas B yang setengah pintar, kelas C yang sedikit on saya. Nah, itu perlu dihitung, dihisab. Nah, itu ya. Nah. Masih ada waktu? Ini tidak ada makan siang ya. Ini sudah santapan siang, ini santapan rohani. Silakan jemaah sekalian, Anda isi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin amal-amal soleh, karena Allah menyebutkan masuk surga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuk surga karena amal soleh kalian. Nah, untuk supaya amal soleh kita berkualitas, maka setiap beramal itu ingat mati jemaah sekalian. Banyak-banyak ingat mati. Kajian sakaratul maut ini dalam rangka memotivasi kita banyak ingat mati. Kalau orang ingat mati, apalagi guna hidup ini, ya. Coba bayangkan antum kerja di kantor ini sampai maniak kerja, tiap hari tidak ada kecuali lembur terus. Hah? Sudah berhasil, sudah punya, baru bisa beli mobil mewah, Lamborghini, rumahnya mewah, 10 miliar harganya, 4 lantai. Hari itu Anda beli, besok mati. Untuk siapa itu harta? Anda wariskan kan? Untuk ahli waris. Lalu Anda masuk kubur. Di apa itu harta? Anda wariskan kepada mereka, mereka nikmati, tapi Anda tidak wariskan kepada mereka doa. Ayah, mana warisan kami, kata mereka. Doa tidak diwariskan. Akhlakul karimah, kesolehan tidak diwariskan.
Akibatnya apa? Nanti pada seri yang kedua, yang berikutnya, di alam barzah bagaimana kondisinya. Sekadar pengantar saja mas sekalian, kondisi awal setelah 3 sampai 7 langkah orang tinggalkan, maka akan datang 2 inspektor, inspektorat ya, 2 penanya ya dalam kubur. Namanya saja sudah luar biasa, mungkar yang selalu diingkari, nakir yang selalu mengingkari. Jadi jawaban apapun nanti dalam bahasa diingkari oleh dia, Pak. Kalau nggak ada bukti, ngomong doang. Sebelum datang makhluk dan suaranya itu, maka yang terdengar lebih dahulu adalah suara nafasnya. Itu nafasnya disebutkan nama hadis lebih dahsyat daripada suara halilintar. Itu baru nafasnya, Pak. Itu lebih dahsyat. Belum lagi kalau bertanya, "Rabbuka?" Ya, sendirian, tidak ada teman, tidak bisa SMS, WA, Facebook, BB, nggak bisa. Ya, Ismail nggak bisa juga. Ya, jadi persiapan itu coba. Ya. Sementara harta yang Anda cari karena mania kerja sudah Anda dapatkan, besoknya Anda meninggal. Jangan tunggu beramal kalau pensiun, Pak. Mazhab siapa itu, Pak? Kalau beramal beriman karena pensiun? Mazhab Fir'aun. Udah sekarang dia udah masuk dalam laut ya, udah mau mandi. Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Hei, sekarang saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Nggak ada guna lagi, Pak. Udah tenggorokan ya nyawanya. Nggak bisa lagi, udah selesai dari tugas sebagai raja, mau pensiun, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nah itu yang mau taat kalau tunggu pensiun, itu mazhab Fir'aun. Udah pensiun baru ngisi masjid rajin, baru rajin sholat, baru rajin sedekah. Ya. Kenapa? Selama mencari harta, dapat harta nggak sedekah. Kumpul. Udah pensiun baru mau sedekah. Ya, mau sedekah, pemasukan nggak ada, pengeluaran terus jadinya. Ya, nggak ikhlas lagi. Nah, ingat mati. Orang yang ingat mati, amalnya lebih baik daripada yang tidak ingat mati. Siapa yang lebih khusyuk sholatnya? Yang ingat mati apa yang hidup? Ingat mati. Siapa yang lebih ikhlas sedekahnya lebih banyak? Sedekahnya siapa? Ingat hidup atau ingat mati? Ingat mati. Kalau nggak ingat mati, waduh sedekah. Kota amal jalan terus, padahal dia ngisi juga nggak ngomel doang. Kota amal lagi, yang duduk ada lagi. Jangan lewat, Pak. Itu surga Anda, kenapa Anda biarkan lewat? Nih, wah surga. 1 juta. Surga lagi 2 juta. Surga lagi 10 juta. Tuh, surga. Keluar, ada surga di depan. Nanti Bapak keluar ada surga dia, isi itu ya. Lagi nunggu Bapak di depan pintu. Surga itu, Pak. Jangan katakan ini pengurangan. Kalau bersedekah jangan pakai rumus matematika, apalagi kurang-kurang. Apalagi bagi-bagi. Kalau mau pakai tambah-tambah dan kali-kali. Kali-kalinya Pak, 1 kali 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan lagi. Rezeki bukan hanya dana. Anda dikasih kesehatan. Orang digaji 200 juta, Pak. Sakit jantung, bypass, habis 300 juta. Bapak digaji 3 juta. Pilih mana, Pak? 300 juta tidak bypass atau 300 juta bypass, habisnya 5 juta operasinya. Yang mana, Pak? Pilih, Pak? Yang 500 juta tidak bypass. Pokoknya Allah Ta'ala adalah sumber rezeki yang tidak pernah bertepi, tidak terbatas. Kalau mau dapat rezeki tidak terbatas, jangan batasi sedekah Anda. Jangan batasi. Ya insya Allah Anda dapat rezeki tidak terbatas. Ya, ketika Anda sedang di sini, anak Anda terhindar dari bahaya. Itu rezeki. Mungkin karena sedekah Anda hari ini. Ya, anak Anda sedang libur nih di kampung, kan Anda dan anak sudah libur, mereka sudah mudik duluan semua, sebulan mudiknya. Anda masih kerja, kasihan ya, sendirian. Di kampung mungkin dia mancing atau dia mandi di sungai, dia nggak bisa berenang, tenggelam, diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Temannya yang bisa berenang. Siapa yang menggerakkan? Allah lewat malaikat. Kenapa? Karena sedekah Anda di sini hari ini. Atau terhindar dari tabrakan, atau Anda sendiri nanti pulang, ya.
Nah, itu semua as-shadaqah tadfa'ul bala, sedekah mencegah musibah. Silakan nanti pulang langsung, itu surga sedang menunggu di depan. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan antum semua ya termasuk puasanya yang terima dan diberi kelancaran dalam berusaha, kerja dan rezeki yang halal. Saya doakan semoga kita semua bersama satu jemaah, insyaallah kita semua akan bersama di surga insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ketemu ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.